Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Hari ini adalah hari ke-20 dari masa 31 hari nilai iman yang dihidupi oleh tokoh pahlawan nasional Kristen Indonesia, yaitu Kapten Pierre Tendean. Sebagai ayat renungan terambil dari Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26. Dalam ayat 14 berbunyi, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah itu menyelamatkan dia? Dan ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ajaran Kristen tentang keselamatan berdasarkan iman dan bukan perbuatan adalah hal yang alkitabiah. Akan tetapi, banyak orang Kristen justru terlena, sehingga tidak lagi melihat pentingnya perbuatan sebagai bukti nyata dari iman yang dimilikinya. Hari ini kita akan belajar dari keteladanan seorang Pierre Tendean. Beliau adalah prajurit Angkatan Darat yang terbunuh saat gerakan 30 September 1965. Pierre Andreas Tendean terlahir dari pasangan Dr. A.L. Tendean, seorang dokter yang berdarah Minahasa, dan Maria Elizabeth Cornet, seorang wanita Belanda yang berdarah Prancis pada tanggal 21 Februari 1939 di Batavia, yang kini bernama Jakarta. Pierre adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak dan adiknya masing-masing bernama Mitset Tere dan Ros Widiati. Pierre mengenyam sekolah dasar di Magelang, lalu melanjutkan SMP dan SMA-nya di Semarang, tempat ayahnya bertugas. Sejak kecil, ia sangat ingin menjadi tentara dan masuk akademi militer. Namun, orang tuanya ingin ia menjadi seorang dokter seperti ayahnya atau seorang insinyur. Karena tekadnya yang kuat, ia pun berhasil bergabung dengan Akademi Teknik Angkatan Darat di Bandung pada tahun 1958. Sewaktu menjadi taruna, Pierre pernah ikut tugas praktek lapangan dalam operasi militer penumpasan pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia di Sumatera. Setelah lulus dari Akademi Militer pada tahun 1961 dengan pangkat Letnan II, Pierre Tendean menjadi Komandan Peleton Batalion Seni Tempur II Kodam II Bukit Barisan di Medan. Setahun kemudian, ia mengikuti pendidikan di Sekolah Intelijen di Bogor. Setelah lulus, ia ditugaskan di Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat untuk menjadi mata-mata ke Malaysia sehubungan dengan konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Ia bertugas memimpin sekelompok relawan dari beberapa daerah untuk menyusup ke Malaysia. Pada tanggal 15 April 1965, Pierre Tendean dipromosikan menjadi Letnan 1 dan ditugaskan sebagai Ajudan Jenderal Besar TNI A.H. Nasution. Pada tanggal 30 September 1965, Pierre Tendean sebenarnya sudah mengajukan cuti untuk merayakan hari ulang tahun ibundanya di Semarang esok harinya. Kabar gembira ini disambut oleh orang tua dan saudara-saudaranya yang telah menanti kedatangan Pierre Tendean. Tetapi hari itu ternyata Pierre masih harus bertugas di Jakarta dan bertahan untuk menunjukkan loyalitas serta dedikasi terhadap pimpinannya, yaitu Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, yaitu Jenderal A.H. Nasution. Pada dini hari tanggal 1 Oktober 65, pasukan Cakrabirawa mendatangi rumah dinas A.H. Nasution dengan tujuan untuk menculiknya.
Pierre Tendian yang saat itu sedang tidur di pavilion di samping rumah dinas Jenderal Nasution dibangunkan oleh putri sulung sang jenderal. Setelah mendengar suara tembakan dan keributan yang luar biasa, Pierre pun segera berlari ke bagian depan rumah. Ia ditangkap oleh gerombolan 30S. Gerombolan itu mengira dirinya sebagai Nasution, karena saat itu kondisi rumah yang gelap. Nasution sendiri berhasil melarikan diri dengan melompati pagar, dan Pierre Tendian lalu dibawa ke sebuah rumah di daerah Lubang Buaya bersama 6 perwira tinggi lainnya. Pierre Tendian ditembak mati dan mayatnya dibuang ke sebuah sumur tua. Pierre Tendian bersama perwira lainnya akhirnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, dan dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi Indonesia pada 5 Oktober 1965. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita melihat saat peristiwa penculikan itu terjadi, Pierre Tendian sebenarnya bisa saja beliau mengatakan bahwa beliau bukanlah Nasution. Mungkin dia akan dilepas, tetapi dia tidak melakukan itu. Pierre Tendian memiliki rasa kesetiaan yang luar biasa. Dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan pimpinannya. Perbuatannya itu menyelamatkan negara dan bangsa. Teladan iman yang sejati dapat kita jumpai juga melalui kehidupan Abraham. Imannya kepada Allah ditunjukkannya melalui keberaniannya mengorbankan anaknya Ishak. Keberaniannya itu adalah bukti dari imannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuktikan iman yang sejati di dalam kehidupan kita dengan mengekspresikan secara nyata iman kita kepada Kristus. Salah satunya dengan cara mengisi hidup ini dengan saling mengasihi, memperhatikan, serta saling mendoakan dan menolong, serta menjadi berkat untuk sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau Engkau sudah memberi kesempatan untuk kami mengingat kembali melalui perjalanan iman yang dihidupi oleh para tokoh pahlawan nasional. Tuhan, dalam situasi pandemi seperti saat ini, dalam keadaan apapun, kita tetap menjalani hidup ini dengan iman percaya kami kepadamu dan tetap mengandalkan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih dan kuasa untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Sekali merdeka, tetap merdeka.